kemarin saya membahasnya sampai materi apa ya terakhir ya? Apakah sudah sampai opposing environmental input belum? Halo Mas Mbak, mohon konfirmasinya terakhir materi yang saya jelaskan tentang apa ya? Sudah sampai itu Pak, opening environmental input Pak. Oke, itu sudah sampai selesai ya Mas ya? Baik, saya akan singgung lagi ya sedikit ya. Jadi kita akan menyelesaikan materi ya tentang teknik dalam mereduksi error. Mas Mbak sudah sepakat ya bahwa error itu tidak dapat dihilangkan, tapi error itu dapat direduksi ya. Nah, dan ada berbagai macam cara untuk mereduksi error ya. Saya akan menjelaskan 6, di mana sebelumnya berarti saya telah menjelaskan 4 ya. Yang pertama ada introduce compensating ya. Compensating non-linear element. Di mana cara yang pertama ini untuk menghilangkan non-linearitas dari sistem pengukuran ya. Kemudian yang kedua dengan cara isolasi ya. Ini untuk menghilangkan efek pengaruh lingkungan ya. Jadi modifying input dan interfering inputnya itu menjadi 0 ya. Karena sudah diletakkan atau dilakukan dalam sistem yang terisolasi. Kemudian yang ketiga ada zero environmental sensitivity, di mana ini memilih material ya, environmental, yang dia tidak sensitif terhadap pengaruh lingkungan. Nah, contoh yang saya berikan contoh adalah misalkan sensor optik ya, yang basisnya menggunakan silika atau kaca, dia tidak terpengaruh korosi, ya, tidak terpengaruh interferensi elektromagnetik, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat adalah opposing environmental input. Ya. Ini sudah dibahas sampai selesai atau masih baru masuk ke opposing environmental input ya materinya? Sepertinya sudah selesai, Pak. Sudah selesai ya, oke. Syaratnya adalah KI sama dengan KI aksen ya, di mana K itu adalah fungsi transfer dari interfering input, itu sama dengan fungsi transfer dari interfering input aksen ya. Nah, kalau pada opposing environmental input ini mirip seperti compensating non-linear element ya. Tapi kalau ya cara yang metode pertama ini itu ditambahkan komponen pengkondisian sinyal ya, bisa berupa rangkaian listrik ya dan lain sebagainya. Sedangkan pada opposing environmental input ini ditambahkan sensor untuk dapat mereduksi pengaruh dari lingkungan ya. Nah, sehingga kemudian lingkungannya akan saling meniadakan. Nah, dan meskipun faktor lingkungan saling ditiadakan ya pada opposing environmental input ini, bukan artinya kemudian error menjadi tidak ada ya. Karena error itu tidak semata-mata dipengaruhi oleh lingkungan. Ada kemudian yang kedua, stabilitas material. Jadi meskipun kondisi pengaruh lingkungan itu ditiadakan dengan opposing environmental input, nah itu masih ada faktor stabilitas material ya. Jadi materialnya kadang dapat memuai, ya, dapat menyusut, kemudian materialnya dapat mengalami fatigue ya, atau kelelahan. Ya. Jadi yang lelah itu bukan hanya Mas Mbak ya, material itu kalau digunakan terus-menerus itu juga bisa lelah. Nah itu yang terjadi pada
Contohnya yang paling mudah kita jumpai ya, ban ya. Ban itu kan dia ada masa pakainya ya, ban luar itu ya. Nah, dia kemudian menjadi tidak dapat digunakan ya. Kalau kita paksakan terus digunakan akan benjol ya bannya ya. Nah, itu artinya perlu diganti. Karena dia terus-menerus dipakai dan terus-menerus terkena tekanan ya. Terkena kalung dan seterusnya hingga lelah dan nantinya bisa bocor ya bannya ya, atau benjol biasanya kalau sudah parah sangat tipis sekali ya. Contoh yang paling mudah dijumpai seperti itu. Kemudian yang kelima ada high gain. Nah, high gain negatif feedback ya. Nah, ini yang akan kita bahas dalam pertemuan pada sore hari ini. Dan yang keenam ada computer estimation ya. Computer estimation of measure value. Jadi sekali lagi, 6 metode ini itu adalah metode yang saya pilih, Mas Mbak. Jadi bisa jadi ada berbagai macam metode lainnya untuk mereduksi error ya. Namun yang saya tampilkan di sini adalah ada 6 ya. Nah, kalau sudah sampai opposing environmental input, maka saya akan membahas berikutnya ya, high gain, negatif, bukan input ini, feedback ya. Nah, di sini ada tiga kata kunci. Pertama ada high gain ya. High gain ini berarti dia berkaitan dengan amplifikasi ya, atau fungsi transfernya ya. High gain ini berkaitan dengan K, kemudian negatif ya. Berarti nanti dia nilainya negatif atau operasinya itu dioperasikan secara negatif dan dia sifatnya adalah feedback ya. Feedback itu kalau di dalam diagram blok ya, dia yang sifatnya di bagian bawah ini ya. Nah, feedback seperti ini ya. Yang feedback itu yang B ya. Nah, ini disebut juga sebagai komponen feedback. Nah, maka ada tiga kata kunci. Nah, ini fungsinya untuk mengkompensasi nonlinearitas dan juga pengaruh dari modifying input ya. Mengkompensasi. Kalau opposing environmental input itu kan dari interfering input ya. Nah, dia dapat mengurangi interfering input. Nah, kalau untuk mengurangi modifying input itu menggunakan high gain negative feedback ya. Mengkompensasi nonlinearitas dan modifying input ya. Nah, ini fungsi dari high gain negative feedback. Jadi misalkan ya, kita ingin mereduksi pengaruh gaya ya. Misal kita punya sensor temperatur katakanlah. Nah, temperatur itu kan paling sering dia dipengaruhi oleh tekanan ya. Nah, di sini kita ingin menghilangkan pengaruh tekanan atau gaya ya pada sensor temperatur. Nah, jadi diagram bloknya adalah jadi sistem pengukuran ya, sistem pengukuran untuk mereduksi tekanan ya atau gaya ya pada sensor temperatur ya. Nah, kalau tekanan itu dia akan rumusnya P sama dengan F per A ya. Nah, kalau dia kan ada komponen gayanya ya. Kalau luasannya tetap ya berarti P-nya juga tetap ya. Nah, ini diagram bloknya seperti ini Mas Mbak ya. Berarti kita punya input gaya ya.
Nah, ada F in di sini. Kemudian dia akan masuk. Nah, ini adalah positif ya. Kemudian dia akan keluar ke elemen sensingnya ya, yang untuk mensensing besarnya gaya ini ya. Dia besarnya adalah K ya. Nah, kemudian dia akan masuk ke high gain amplifier-nya ya, KA. Nah, baru kemudian dia akan masuk akan keluar ya, menjadi V out ya di sini. Di sini berarti ini adalah V out. Nah, namun dia ada sistem feedback-nya ya. Nah, ada feedback-nya. Di mana feedback-nya itu memiliki fungsi transfer KB ya, KF ya, feedback ya. Nah, kemudian akan masuk kembali. Nah, karena dia negatif ya, sebagaimana namanya, negatif feedback, maka dia operasinya di sini itu negatif. Nah, contoh dari feedback elemen ini ya. Feedback elemen ya. Contohnya adalah untuk mereduksi gaya, itu bisa menggunakan kumparan ya, dan magnet ya. Nah, jadi misalkan ada sebuah permukaan begitu ya, ada permukaan, kemudian permukaannya ini terkena oleh gaya F. Nah, maka untuk bisa melawan ya, itu kita merekayasa ya dengan menggunakan kumparan dan juga magnet ya, sehingga besarnya gaya pelawannya ini, FF-nya ini, gaya feedback-nya ini bisa kita atur sehingga dia bisa menyimbangkan F, sehingga F ya minus FF ya, F in minus FF itu bisa sama dengan 0. Nah, ini disebut juga sebagai balancing force ya kalau pada gaya ini ya. Balancing force. Nah, jadi ini adalah F in, kemudian ini misalkan saja kita sebut ini adalah FB ya. Kemudian ini adalah sudah ya. Maka bisa kita tuliskan ini adalah delta F ya. Kenapa? Karena delta F itu sama dengan F in min FB ya. Nah, dilihat ya. Delta F itu adalah F in dikurangi FB. Kemudian apalagi persamaan yang bisa kita peroleh bahwa V out ya. V out di sini itu sama dengan K ya kalikan KKA, ini adalah amplifier ya. Karena kita tahu bahwa sensor itu ya, itu tidak bisa bekerja ya tanpa dikondisikan terlebih dahulu. Nah, ini adalah sensing elemen ya. Nah, ini adalah signal conditioning elemen. Nah, KKA dikalikan delta F ya. Inputnya adalah delta F, ini ya inputnya ya. Nah, kemudian FB ya. Yang ini kalau ini V out ya, ini juga masuk ke sini, itu juga V out Mas Mbak ya. Nah, sama ini percabangannya ya. Maka FB sama dengan V out dikalikan KF. Nah, maka ini bisa kita susun ya. V out ya. Per KKA ya. Sama dengan delta F. Benar ya? Berarti ini sama dengan V out per KKA. Delta F-nya ini F in ya. Min FB-nya ini. V out kalikan KF. Nah, kita kumpulkan V out-nya ya. Ini aljabar biasa ya, sederhana ya.
V out per KKA ditambahkan V out kalikan KF sama dengan F in. Mbak, sambil ditulis Mas Mbak ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kalau saya salah, mohon dikoreksi. Benar ya sejauh ini ya? Benar, Pak. Benar ya? Oke. Ini maka V-out-nya ini bisa kita keluarkan. Ya. V-out-nya bisa kita keluarkan menjadi dalam kurung ya, seper KKA tambahkan KF itu sama dengan F in ya. Oke, saya tuliskan di sini saja di slide berikutnya. V out ya. Bagaimana tadi? Seper KKA ya. 1 per KKA tambahkan KF sama dengan F in. Maka ini kita samakan penyebutnya ya. V out dalam kurung 1 plus K, KA, KF per K, KA ya, sama dengan F in. Maka V out sama dengan F in ya, dikalikan K, KA per 1 tambahkan K, KA, KF. Nah, ini Mas Mbak ya. Jadi dapat kita lihat besarnya V out ya, itu adalah F in dikalikan K, KA per 1 plus K kalikan KA kalikan KF ya. Nah, sampai sini bisa dipahami ya? Atau ada pertanyaan silahkan. Dipahami, Pak. Dipahami ya, baik. Nah, dan jika, perhatikan ya, jika kemudian KF-nya ini sangat besar ya, atau KA-nya sangat besar ya, jika KA-nya ini sangat besar ya, maka kemudian K kalikan KA kalikan KF itu jauh lebih besar daripada 1 ya. Misalkan contohnya adalah 100.000 ya. Nah, dijumlahkan 1. Nah, itu kan seolah-olah tetap sama dengan 100.000 ya. Satunya ini menjadi tidak dianggap begitu ya. Nah, maka kemudian bisa kita tuliskan bahwa 1 ditambahkan K kalikan KA kalikan KF itu sama dengan K kalikan KA kalikan KF ya. Maka kita masukkan F in dikalikan K kalikan KA per K kalikan KA kalikan KF. Nah, bisa dicoret KKA-nya menjadi F in per KF ya. Nah, jadi dapat dilihat bahwa artinya output dari sistem pengukuran itu hanya bergantung pada KF ya, dan tidak bergantung pada K dan juga KA. Nah. Ya. Itulah kenapa disebut sebagai Huygens negative feedback tadi ya. Nah. Dengan syarat KA-nya itu menjadi sangat besar ya. Jadi kalau KA-nya itu sudah sangat besar, maka kemudian dia hanya bergantung pada KF saja. Nah, besarnya V out itu sama dengan F in per KF ya. Nah,
kita bisa kemudian perumit ya. Gambar tadi misalkan ini itu kita tambahkan dengan modifying input ya. Nah, misalkan saya gambarkan lagi di sini ya. Misalkan ini kita tambahkan modifying input ya. Berarti dia kan modifying input itu dia menambah ke input ya. Ini saya hapus dulu. Modifying input itu kan dia sama dengan KM, IM, kalikan I ya. Nah, maka kemudian di sini perlu adanya, nah seperti ini ya. Ini plus, modifying input itu nanti akan masuk ke sini. Nah, berarti ini ada dikalikan ya, kemudian ada KM ya. Ini kemudian ada IM ya. Nah, dengan cara yang sama, nanti Vout-nya ya, itu sama dengan K plus KM IM ya. Kalikan KA ya. Nah, kemudian per 1 plus K plus KM IM ya. Kemudian KA ya. Nah, kemudian ada KF ya. Kalikan Fin. Nah, ini juga kemudian jika KA-nya itu sangat besar ya. Jika KA-nya sangat besar, maka kemudian ini saya hapus. 1 plus K ya, plus KM IM KA kalikan KF itu sama dengan K plus KM IM KA kalikan KF. Nah, maka ini persamaannya akan menjadi Vout sama dengan K plus KM IM ya kalikan KA per 1 plus. Nah, ini 1 plusnya sudah nggak ada ya. Nah, karena kan KA-nya sangat besar. K plus KM IM ya KA KF Fin. Nah, ini juga dicoret. Nah, sama dengan juga Vout-nya sama dengan Fin per KF. Nah, jadi mau dia diletakkan modifying input, dia tidak berpengaruh, Mas Mbak ya. Dia akan ditiadakan dengan syarat KA-nya high gain. Makanya disebut high gain ya. Jadi amplifikasinya itu sangat besar ya. Bisa 1.000, bisa 10.000, bahkan bisa 100.000. Nah, sehingga ketika KA-nya sangat besar, nah 1 plus KA sekian itu bisa dianggap satunya itu menjadi tidak ada. Nah, jadi begini caranya supaya bisa mengurangi modifying input dan juga non-linearitas ya. Dan kita harus perhatikan bahwa kita harus memilih KF itu yang tidak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan ya. Jadi percuma kalau kita kemudian menggunakan metode ini tapi KF-nya itu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan ya. Kan jadi kontradiktif ya. Nah, misalkan seperti tadi ya, kita menggunakan sistem coil yang ada dengan magnet, maka jelas kita jangan mengenakan pada lingkungan yang tinggi akan medan magnet.
karena itu bisa mempengaruhi nilai KF-nya. Jadi kita dalam menerapkan metode ini harus membuat sedemikian rupa sehingga nilai KF itu tidak terpengaruh oleh kondisi lingkungan. Nah, kalau KF itu kondisi lingkungan dipengaruhi, nah nanti ada IM ya, IMF ya, berarti dia modifying input pada KF dan seterusnya. Nah, itu menjadi tidak praktis, Mas Mbak ya. Nah, jadi begitu caranya. Yang awalnya itu ada banyak pengaruhnya ya, ada pengaruh KA, ada pengaruh KM ya, tapi dengan menggunakan KA-nya yang sangat besar, maka pengaruh dari K dan juga KA ya dan juga KM itu menjadi dapat diabaikan karena bergantung pada KF ini ya. Nah, oke, sampai sini ada yang ingin didiskusikan, silahkan. Pasnya bermasalah ini ya. Oke. Bisa sambil dicatat terlebih dahulu. Saya coba sampling ya, panggil ya. Saya memanggil Mbak Aisyah Atini. Paham tidak, Mbak? Insya Allah paham, Pak. Paham ya, insya Allah ya. Baik, terima kasih, Mbak. Kemudian Mas Aditya Dava. Insya Allah paham, Pak. Oke, baik. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nanti videonya akan saya upload di YouTube ya. Silahkan nanti Mas Mbak bisa pause ya dan bisa memperlambat ya speed playing-nya dan seterusnya ya. Sekarang kita akan masuk ke metode terakhir ya, yakni computer estimation ya. Computer estimation of measured value ya. Nah, jadi dengan metode ini itu metode yang paling praktis ya. Nah, meskipun dalam kenyataannya mungkin step by step-nya itu bergantung pada sistem pengukuran yang hendak kita kurangi errornya ya. Nah, kuncinya adalah pada metode estimasi komputer ini model ya atau persamaan matematis ya. Persamaan matematis dari sistem pengukuran itu harus kita ketahui ya. Nah, dari pengukuran harus kita ketahui ya. Karena kita nggak bisa bekerja dengan computer estimation ini kalau kita tidak mengetahui persamaannya ya. Nah, dan dalam menulis ya. Sebelumnya maaf, apakah emang slide-nya belum? Oh udah, tadi belum terpindah slide-nya. Oke, baik. Terima kasih Mas atas konfirmasinya. Sudah ya sekarang ya. Baik, ya dalam menuliskan persamaan biasanya kan kita menuliskan O sama dengan ya. Titik-titik. Biasa kita menuliskan O sama dengan KI ya. Plus A ya. Kemudian plus NI plus KN KM IM I ya plus KII. Nah, ini pada umumnya kita menuliskan seperti ini kan ya. Nah, cara menuliskan seperti ini itu disebut dengan direct ya. Atau disebutnya dalam bahasa teknisnya itu adalah model output ya. Atau direct equation ya. Direct equation. Nah, direct berarti ada
indirect ya, tapi namanya bukan indirect ya, tapi inverse ya. Nah, kalau kita menuliskannya dalam I sama dengannya, jadi alih-alih O output sama dengan, kita menuliskannya input sama dengan, berarti dia K aksen O, tambahkan A aksen, tambahkan N aksen O ya, tambahkan K aksen M, I aksen M, O ya, plus KI aksen, nah I aksen I ya. Ini disebut juga sebagai persamaan inverse ya. Inverse equation. Nah, misalkan kita punya sebuah sistem pengukuran. Pertama temperatur ya, kemudian lewat sensor kita itu volt ya luarannya ya, sensor itu volt. Nah, kan kita perlu menampilkan, kita tidak mungkin kan menampilkan di layar itu volt ya, padahal sensornya itu ada sensor temperatur, maka kita harus menampilkan kembali ke dalam bentuk temperatur ya. Makanya kemudian ini kita menggunakan I sama dengan, jadi nanti yang menjadi O-nya itu adalah voltnya. Nah, diinversekan seperti itu ya Mas Mbak ya. Nah, jadi setelah melalui serangkaian sensor, sinyal conditioning dan sebagainya, nah kita perlu mengubah nilai yang voltnya itu menjadi T kembali ya. Ini mungkin masih milivolt atau ini masih resistor misalkan ya. Kemudian ini milivolt, ini volt. Nah, dari ini semua kemudian kita perlu mengubahnya menjadi temperatur kembali ya. Nah, karena kan yang kita ingin tampilkan itu temperatur, makanya kita butuh persamaan inverse. Nah, oke. Contohnya termokopel ya, yang sudah sedikit banyak kita bahas ya. Termokopel itu kalau direct equation-nya itu sama dengan E. Kenapa E? Karena dia menghasilkan GGL ya. 3,845 kali 10 pangkat min 2 temperatur ya. Tambahkan 4,682 kali 10 pangkat min 5 temperatur kuadrat minus 3,789 kali 10 pangkat min 8 temperatur pangkat 3. Ini kalau direct-nya. Kalau inverse-nya berarti T sama dengan Mas Mbak ya. T sama dengan 25,555 E minus 0,5973 E kuadrat plus 2,064 kali 10 pangkat min 2 E pangkat 3. Dari mana ini diperoleh? Dari kalibrasi ya. Nah, dari kalibrasi. Dan metode kalibrasinya itu mengacu pada standar ya. Standar IEC, International Electrical C-nya apa ya? Saya lupa ya. Komite ya. IEC 5841 ya. 584.1 ya. Nah, cara mendapatkan E dan juga direct dan juga inverse-nya ini ya. Nah. Jadi dokumen IEC 584.1 ini berbicara tentang kalibrasi termokopel. Sehingga kita bisa mendapatkan persamaan direct dan juga persamaan inverse. Nah. Oke. Bagaimana kemudian implementasinya untuk computer estimation-nya ya? Nah, perlu diperhatikan bahwa pada direct equation itu tujuannya ya untuk mengestimasi error ya. Error pada umumnya ya estimation. Jadi dengan mengetahui O sama dengan, kita bisa mengetahui errornya sama dengan O measurement ya dikurangi O true value ya. Nah, atau dikurangi input ya, input true value ya. Nah, jadi ini untuk memperkirakan berapa besarnya errornya ya. Kemudian kalau pada inverse equation, nah ini spesifik kenapa dibuat inverse, untuk memang tujuannya untuk mereduksi error reduction. Nah, bagaimana caranya? Ini yang akan kita bahas Mas Mbak ya.
Jadi ini akan menjadi seru ini ya. Jadi misalkan kita punya true value ya. Nah, kemudian di sini ada sebuah sistem pengukuran ya. Di mana ini sistem pengukuran ini memiliki modifying input ya. Jadi ada modifying input, kemudian juga dia punya interfering input ya. Nah, sistem pengukuran ini itu disebut sebagai sistem pengukuran yang belum terkompensasi ya. Nah, jadi kita sebut juga sebagai uncompensated system ya. Nah, ini akan kita olah dengan komputer ya. Nah, jadi komputer yang dia menyimpan nilai sementara dari K aksen, kemudian N aksen, kemudian A aksen, kemudian KM aksen, KI aksen ya. Bukan KM aksen ya, K aksen M ya. K aksen M, K aksen I ya. Nah, ini ada 5 ya. 5 nilai yang disimpan di dalam komputer. Nah, dan ini nanti dari IM itu juga akan masuk, Mas Mbak ya, ke dalam komputer ya. Nah, ini akan masuk juga ke dalam komputer. Nah, menjadi seperti ini, menjadi I aksen M ya. Begitu juga yang ini. Nah, dia akan masuk juga ya. Nggak perlu kotak ya. Kalau nggak kotak nanti nggak ini ya, nggak berubah ya. Sebentar. Ini akan masuk diolah ya. Sehingga dia memberikan penyimpanan I aksen M ya. Dan yang ini adalah I aksen I ya. Di mana ini perlu ya mengukur. Jadi dari komputer itu perlu tahu pengukuran dari input lingkungan ya. Input lingkungan. IM dan II. Nah, baru nanti ini akan menjadi I aksen dan masuk ke data presentation ya. Data presentation. Nah, kemudian masuk ke menjadi O atau measured value. Jadi ini ada terdiri dari sensor, ini terdiri dari pengkondisian elemen ya, sinyal pengkondisian ya. Kemudian ini ada processing elemen ya. Processing elemen, pro elemen, ini tadi pengkondisian elemen ya, conditioning elemen. Ini CE ya. CE, kemudian ini PE, CE, kemudian PE ini. Ada conditioning elemen dan ada processing elemen. Langkah yang pertama adalah kita memperlakukan ya uncompensated system itu, ini disingkat US ya. US dibuat seolah-olah sebagai elemen tunggal ya. Sebenarnya dia kan terdiri dari 3 ya, dari sensor, kemudian conditioning elemen dan processing elemen ya. Nah, namun dalam mereduksi error menggunakan metode komputer, nah itu diperlakukan sebagai elemen tunggal. Nah, kemudian menggunakan prosedur kalibrasi ya, maka kemudian besarnya K aksen, kemudian A aksen ya, K aksen M, K aksen I ya.
N aksen yang merepresentasikan perilaku keseluruhan dari sistem itu dapat diketahui ya. Nah, proses ini juga diharapkan bisa mengidentifikasi besarnya IM dan II, di mana IM dan II itu bisa lebih dari satu ya. Sehingga nanti bisa kita tuliskan I sama dengan K aksen O ya plus N aksen O plus A aksen plus K aksen M, IM, O, plus KI aksen, I aksen, I. Nah, langkah pertama ya. Langkah kedua, elemen tunggal ini, ya, US ini dihubungkan pada komputer. Dihubungkan pada komputer. Ya. Atau disebutnya dengan estimator. Estimator ini berisi macam-macam ya, bisa komputer, bisa prosesor, bisa memori ya, yang menyimpan parameter, model ya, K aksen, A aksen, N aksen dan sebagainya. Jadi kemudian ini estimator itu menyimpan parameter K aksen, A aksen, K aksen M, K aksen I, dan seterusnya. Dan jika ada pengaruh lingkungan ya berarti perlu sensor lingkungan ini ya, pengukuran dari input lingkungan. Nah, komputer kemudian menghitung. Nah, yang ketiga ya. Jadi komputer menghitung menggunakan persamaan persamaan ya, sehingga yang diperoleh dari estimator ya, estimator dikurangi yang diperoleh dari kalibrasi ya, itu memiliki nilai mendekati 0 ya. Nah, atau memiliki nilai yang dekat berarti ya. Jadi nilai estimator itu akan dekat dengan nilai yang diperoleh dari kalibrasi ya. Kalau ternyata dekat ya sudah selesai berarti. Berarti kita tidak perlu membutuhkan tindakan lebih lanjut untuk mengurangi error ya. Nah, kalau berbeda, nah kita perlu mengubah nilai estimatornya ya. Ke aksen, A aksen, ke aksen M-nya dan seterusnya perlu kita ubah-ubah nilainya sehingga dia bisa mendekati nilainya dengan yang diperoleh dari kalibrasi ya. Nah. Oke. Jadi seperti ini ya proses untuk menggunakan komputer ya untuk mengestimasi dari nilai yang terukur ya. Dia menggunakan sebuah nilai ya parameter estimator yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, kalau sudah mendekati, nah bisa kemudian itu dipakai. Tapi kalau belum mendekati, nah kemudian bisa kita ubah-ubah nilainya hingga dia mendekati dengan nilai yang diperoleh dari hasil kalibrasi ya. Misalkan dari kalibrasi itu hasilnya 40 ya, tapi kemudian setelah kita pakai itu kok nilainya kok 55, 60 ya, kita ubah estimatornya ya, direkayasa sedemikian rupa sehingga kemudian nanti mendekati nilai dari kalibrasinya ya. Biasanya ini kita lakukan pada Arduino ya. Contohnya kalau pada Arduino itu pada bahasa pemrogramannya, biasanya ada koefisien-koefisiennya yang kita ubah ya. Nah, itu tujuannya untuk mengurangi error. Oke. Jadi seperti itu Mas Mbak. 6 metode untuk mengurangi error. Sampai sini apakah ada yang didiskusikan? Silahkan. Ini sore weekend ya, jadinya kurang ini ya, kurang greget ya kuliahnya ya.
Minggu depan saya usahakan saya dapat mengundang alumni DTNTF ya yang bekerja di bagian meteorologi ya di bidang pengukuran untuk sharing bagaimana sih kemudian pengukuran monitoring ini dipakai dalam pekerjaannya ya. Nah, ibu-ibu ya, saya doakan semoga beliau bisa berkenan untuk menerima undangan saya. Sehingga nanti Mas Mbak silahkan bisa bertanya ya terkait dengan pengukuran dan monitoring yang dilakukan di tempat kerjanya ya. Oke. Tidak ada pertanyaan, kalau tidak ada, nah kita akan lanjutkan dengan presentasi dari tugas kelompok yang sudah Mas Mbak buat ya. Nah, di sini saya sudah mengecek ya. Sudah mengecek tugas-tugas yang sudah dikumpulkan oleh Mas Mbak ya. Nah, dimohon untuk mempresentasikan tugas kelompoknya ya. Sebentar, saya buka dulu dokumennya. Nah, yang pertama dari kelompoknya Mas Aldi Alfiandiansyah ya, rancang bangun boven otomatis berbasis microcontroller, penerapan teknologi, dan seterusnya. Kemudian kelompok kedua adalah kelompoknya, sebentar, silakan bisa disiapkan kelompoknya Mas Aldi dan kawan-kawan. Yang kedua adalah kelompoknya Mbak Dela Amelia ya, sensor kolesterol non destruktif berbasis fotodioda. Oke. Silahkan kelompoknya Mas Aldi untuk mempresentasikan. Mas Aldinya tidak ada ya? Itu anggota kelompoknya ada Mas Tanzilul Arif, Kardoni Juven, M. Zaki Firdaus, dan Rizky Fatur Rahman. Silahkan. Tidak ada kelompoknya. Ini ada Mas Tanzilul. Oke. Gimana Mas Tanzilul kelompoknya? Siap untuk presentasi? Kalau tidak, saya ganti ke kelompok lain.
Oke, kita ganti ke kelompoknya Mbak Della Amelia. Bagaimana? Apakah siap untuk presentasi Mbak Della Amelia dan tim? Insya Allah siap, Pak. Oke, silakan dipresentasikan. Terkait dengan tugas kelompok kedua ya, tuntutan desain ya. Berarti presentasi dari awal atau dari yang tugas kelompok yang minggu kedua, Pak? Dari yang kedua saja, Mas. Oke, baik, Pak. Sebelumnya saya ingin bertanya apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah, Mas. Baik. Sebelum saya lanjut ke tugas kedua, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu apa alat yang sebenarnya kami coba desain, kami buat. Nah, kami ingin membuat suatu sensor fotodioda yang bisa dipakai untuk mendeteksi kolesterol yang ada di dalam makanan secara langsung. Nah, dasar teorinya atau latar belakangnya karena kolesterol itu menjadi penyebab kematian tertinggi kedua di dunia setelah penyakit jantung. Tetapi secara umum penyakit kardiovaskular itu menjadi penyebab kematian tertinggi di dunia, yang artinya bahwa kolesterol ini juga menjadi salah satu penyebab dari data tersebut. Nah, kami ingin mencoba membuat sebuah alat di mana ketika kita tidak perlu lagi mencari informasi tentang seberapa banyak jumlah kolesterol di dalam suatu makanan dan menjumlahkannya secara manual. Itu kan tidak efektif, sehingga kami membuat suatu desain kotak makanan di mana di tutup kotak makanan tersebut memiliki sensor kolesterol yang nanti akan langsung menunjukkan berapa banyak kolesterol yang ada di dalam kotak makanan tersebut, yang akan ditampilkan melalui aplikasi Blink pada smartphone. Nah, di sini sensor yang digunakan itu adalah sensor fotodioda dengan modul BPW34, dan sensor ini memiliki range atau span untuk temperatur. Dia beroperasi pada temperatur minus 40 sampai 100 derajat Celcius. Terus selanjutnya untuk reverse voltage di mana sensor ini bisa beroperasi itu dinilai 32 volt. Terus berapa banyak daya yang terdisipasi itu 150 miliwatt dan seterusnya. Bisa lihat pada slide. Oh ya. Selanjutnya untuk ada sensitivitas dari modul BPW34 ini sendiri, di mana dia akan memiliki sensitivitas maksimum pada panjang gelombang sekitar 850 nanometer, atau ini range-nya cahaya inframerah. Terus juga untuk ada spectral sensitivity, terus juga arus fotodioda yang akan dihasilkan itu nanti akan memiliki nilai sekitar 80 untuk maksimumnya, dan minimumnya akan lebih dari sama dengan 50 mikroampere. Ini lanjut, ada beberapa nilai sensitivitas yang lain, seperti misalkan sensitivitas spektral dari chipnya, terus juga ada sensitivitas dari nilai kapasitansi dan sebagainya. Nah, tentu kan nanti sensornya itu dipasang di tutup kotak makanan, sehingga kita harus mengetahui kira-kira agar nilai kolesterol yang didapat itu bisa maksimum, itu ada di sudut berapa. Jika misalkan pada, saya ambil contoh pada panel surya, itu kan panel surya harus tegak lurus dengan arah incident light-nya atau sinar insiden, yang berarti memiliki kalau dihitung itu sudut 90 derajat. Nah, untuk kasus di kolesterol sendiri, bisa dilihat bahwa maksimum itu ketika nilainya ada di sini 0 derajat, berarti tidak ada perbedaan, sebenarnya mirip dengan yang panel surya tadi, ketika dia tidak lurus atau hampir tidak ada perbedaan sudut antara cahaya yang masuk sama arah input dari cahaya ke
modul yang akan digunakan nantinya. Seperti itu. Oke. Nah, ini untuk ada nilai linearitas dan non-linearitas. Ini saya ambil dari penelitian yang dilakukan menggunakan modul BPW 34 itu sendiri. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu penelitiannya itu seperti apa. Penelitiannya itu berfokus hampir mirip dengan apa yang kami lakukan, namun dia digunakan untuk mengukur kolesterol yang ada di dalam darah. Caranya itu dengan meletakkan ibu jari ke sensor ADC yang telah disediakan. Nanti akan dipantulkan cahayanya, terus juga akan dianalisis oleh modul BPW 34 ini sendiri. Nah, bisa dilihat bahwa bisa dikatakan bahwa modul BPW 34 ini memiliki akurasi sekitar 98%, yang berarti 98,28% yang bisa dikatakan hampir linear, dan errornya itu sekitar 0,172%. 1,72% itu untuk errornya. Nah, ini juga ini diukur sebelum makan, kolesterol sebelum makan di dalam darah orang yang diukur tadi. Sedangkan ini untuk pengukuran setelah orang tersebut makan dengan memiliki akurasi 97,85%, yang berarti bahwa maksimum error, bukan maksimum error, range errornya ini bisa dikatakan kurang dari 2,5%. Nah, ini untuk blok kalibrasi. Mungkin akan saya serahkan ke teman saya, Syafa Khairul Habib. Pada Syafa saya persilahkan. Baik, terima kasih Dafa Khairi atas kesempatannya. Di sini dapat kita lihat ada blok kalibrasi untuk modul BPW 34. Di situ kita memiliki input, yaitu berupa sinar matahari, dan ada standar equipment, yaitu berupa PV dan PV step down modul. Kemudian ada modifying input, karena dia sensor fotodioda, berarti modifying inputnya yaitu terhadap kelembapan udara dan temperaturnya. Ada interfering input, yaitu ada intensitas cahaya yang tidak kita inginkan, dan posisi makanannya, karena kan posisi makanan juga mempengaruhi cahaya yang dipantulkan. Kemudian ada output juga, ada besar outputnya yaitu besar nilai kolesterol, dan standar equipment-nya yaitu ada aplikasi Blinks pada smartphone. Oke, selanjutnya. Ini ada upaya pemenuhan tuntutan desain agar user yang menggunakan alat kami merasa nyaman. Kami memiliki 6 upaya agar sensor ini memenuhi kebutuhan customer. Yaitu ada sensor yang dipilih merupakan modul BPW 34 fotodioda yang dapat kita lihat tadi ada memiliki temperatur range dari minus 40 sampai 100 derajat, yang mana tentunya akan bisa dipakai di hampir semua jenis makanan dan di suhu makanan berapapun. Yaitu kemudian ada upayanya yaitu mengkondisikan lingkungan sistem, yaitu terkait dengan interfering dan modifying input tadi, dan mengacu pada datasheet sensor BP34. Dan ada lagi yaitu dimensi kotak makan harus kita sesuaikan, yaitu harus besar dan tebal agar modul PV dan step down dapat disertakan, karena setelah kami lakukan riset bahwa modul PV dan step down ini memiliki ukuran yang lumayan besar. Kemudian nomor 4 yaitu pemilihan material kotak makan dan tutupnya, yaitu kotak makannya yang dipilih material berupa plastik yang transparan, sedikit transparan, dan tutupnya itu merupakan kaca plastik agar bahasa mudahnya bisa kita lihat lah, bisa kita lihat proses pengambilannya atau makanan yang di dalamnya seperti apa ya, seperti pada kotak makan pada umumnya, supaya user nyaman. Kemudian yang nomor 5 yaitu terkait penampilan data, yaitu karena data yang ditampilkan langsung pada tutup, jika data langsung ditampilkan di tutupnya, hasil outputnya tadi ditampilkan langsung di kotak makannya, kami pikir itu kurang
memungkinkan karena tutupnya yang bisa dibilang ukurannya juga terbatas. Jadi kami menampilkan hasil pengukuran sensor tersebut pada aplikasi Blink di smartphone. Dan yang keenam yaitu dapat kita lihat tadi modul PV dan step down ini memiliki ukuran yang lumayan besar, sehingga kami mengira bahwa modul PV dan step down ini harus dibuat tipis agar tidak membuat bobot kotak makan ini semakin berat. Kemudian selanjutnya yaitu ada daftar pustaka, ada beberapa jurnal dan datasheet yang kami gunakan. Kemudian selanjutnya ada link-link sumber yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, menarik ya idenya ya. Jadi perlu diingat bahwa ada dua tugasnya ya. Yang pertama adalah menentukan tuntutan perancangan ya dari sistem pengukuran yang Mas Mbak buat ya. Tuntutan perancangan ini dapat berupa karakteristik sistematik maupun karakteristik statistik ya. Kemudian yang kedua adalah melakukan upaya ya untuk memenuhi tuntutan perancangan tersebut ya. Nah, oke, bisa di stop share Mas. Jadi blok kalibrasi dan sebagainya itu tidak diminta ya Mas Dava ya. Nah, jadi karena main task-nya itu ada 2. Tapi kalau ditambahkan ya tidak masalah ya, tapi tidak diminta begitu ya, menjadi added value ya. Izin interupsi Pak. Soalnya kan yang tugasnya itu analisis data statik sama statistik kan. Sementara kalau dari worksheet minggu 9 sama 10 saya lihat untuk data statik itu ada penyertaan blok diagram, sementara statistik itu ada blok kalibrasi. Jadi saya pikir harus dibuat gitu Pak awalnya. Oke, baik, itu persepsinya Mas Dava ya. Namun Mas Dava dan tim dan juga banyak dari Mas Mbak lainnya itu kurang jauh mainnya ya. Nah, ketika saya mengatakan tuntutan perancangan, nah itu selalu ada begitu di skripsi ya. Deskripsinya teknik fisika, teknik nuklir itu selalu ada subbab yang membahas tuntutan perancangan ya. Mungkin Mas Mbak belum pernah ya baca skripsi ya. Maka dari sekarang saya mendorong, nah silahkan Mas Mbak mulai baca-baca ya. Skripsi itu dibaca-baca. Kalau skripsinya itu tentang membuat suatu alat ya, mendesain suatu alat, nah itu selalu ada subbab tentang tuntutan perancangan. Dan tuntutan perancangan yang saya maksud itu adalah ya yang seperti deskripsi itu, sehingga Mas Mbak itu bisa tanda petik ya berlatih bagaimana kemudian menyusun sesuatu ya yang didasarkan pada skripsi ya. Saya berikan contoh ini ya, ini skripsinya Mas Anugrah Yoga Pratama, di mana Mas Yoga ini membuat skripsi dengan judul Rancang Bangun Sistem Sensor dan Akuisisi Data pada Sistem Telemonitoring Cuaca di Gunung Merapi. Jadi melakukan telemonitoring ya, jadi melakukan monitoring tapi dalam jarak jauh, ya. Telemonitoring. Nah, dan data yang diakuisisi itu cukup banyak. Nah, kita akan lihat di daftar pustakanya ya. Itu ada bagian perancangan tuntutan desainnya ya, di bab 4 atau bab 5 biasanya. Nah, ini ada di bab 5 ya. Tuntutan perancangan. Kita coba cek ya. Kita cari tuntutan perancangan. Halaman 86 ya. 86. Nah, ini ya. Nah, yang saya maksudkan itu,
Mas Mbak itu membuat seperti ini, tapi tidak masalah ya, karena saya belum membahas kemudian memberikan tugas ya, tapi memberikan tugas terlebih dahulu. Halaman 86. Dan nggak jadi masalah ya. Ini saya hanya memberikan contoh yang benar ya, ketika kemudian diminta bagaimana tuntutan perancangan itu ya. Nah, ini maksud dari karakteristik statistik atau karakteristik sistematik. Nah, di sini dicantumkan. Pertama, sistem harus dapat mengakuisisi data pengukuran temperatur, kelembapan, kecepatan angin, arah angin, konsentrasi gas metana, dan curah hujan. Berarti di sini di state inputnya apa saja, atau yang akan diukur apa saja parameternya. Kemudian yang kedua, sistem harus dapat mengukur data secara kontinu dan mengirim data setiap 5 menit sekali. Ketiga, ya ini karakteristik statistik ya, akurasi ya, karakteristik betul. Jadi sistem dapat mengakuisisi data temperatur dengan akurasi di atas 98%. Nah, keempat, sistem dapat mengakuisisi data kelembapan dengan akurasi di atas 55%. Nah, sistem dapat mengakuisisi data kecepatan angin dengan rentang sekian di atas 90% dan seterusnya ini ya. Nah, jadi di situ sebelum membuat suatu sensor atau alat ukur pengukur kolesterol, yaitu di step dulu bahwa alat ukur dapat mengukur kandungan kolesterol sekian miligram hingga sekian miligram. Nah, ini kelompoknya Mas Dafahiri ya. Kemudian akurasi, nah kalau tadi dari penelitian itu 98%, maka akurasi diharapkan lebih tinggi dari 95%. Atau kalau berani ya sesuai dengan penelitian tadi, akurasi mencapai atau di atas 98%. Kemudian yang ketiga, rentang, kemudian akurasi, kemudian repeatability ya. Nah, sistem dapat digunakan secara berulang ya, dengan tingkat error sekian, misalkan seperti itu. Nah, itu termasuk karakteristik statistik dan seterusnya. Baru ketika upaya untuk mengurangi upaya untuk mewujudkan tuntutan desain, nah itu ditawarkan, bahwa untuk mencapai itu ternyata ada berbagai macam modul. Ada modul BW04, mungkin ada modul BW05 dan seterusnya. Nah, kemudian berdasarkan constraint biaya, kemudian juga komponen, tingkat kompleksitas dan sebagainya, dipilihlah BW04. Misalkan seperti itu. Begitu Mas Dafahiri, ada komentar? Tidak ada. Oke, jelas ya. Jadi ketika tuntutan perancangan jangan langsung mention sensornya, jangan langsung mention modulnya, tapi tuntutan perancangannya itu alat ukurnya dapat bekerja seperti apa yang diinginkan. Nah, jadi itu yang disebut dengan tuntutan perancangan. Dan ketika nanti Mas Mbak mengambil skripsi ya, yang membuat alat itu selalu ada. Ini saya berikan contoh satu ya, kemudian kita cek contoh yang lain ya. Nah, ini saya sedang membuka email ya. Berikutnya ada juga ini dari Mas Giovanni ini. Nah ini tuntutan perancangan. Reaktor yang dibangun merupakan reaktor untuk proses in situ esterifikasi. Nah, berarti di sini pengukurannya itu dilakukan secara langsung pada lingkungan yang sebenarnya. Jadi perlu Mas Mbak ketahui ya, bahwa dalam mengukur itu kita dapat menggunakan dua cara, in situ dan ex situ. In situ berarti kita misalkan mengukur konsentrasi mengukur tingkat pencemaran di air sungai ya, maka kita langsung mengukur di sungai itu. Nah, itu disebut dengan in situ. Tapi kalau kita mengambil sampel dari air sungainya, kemudian kita bawa ke lab ya, itu disebut dengan ex situ. Nah, jadi berbeda ya antara in situ dan ex situ. Kemudian, nah ini kemudian ada range-nya, kecepatan putaran yang dibutuhkan berkisar 300 sampai 1.300 rpm. Kemudian juga ada kontrol dan lain sebagainya. Nah, ini tugas akhirnya berjudul rancang bangun dan uji fungsi reaktor batch skala laboratorium untuk produksi fatty acid methyl ester. Atau yang bimbingan saya ya, Mas Jordan ya, yang kemarin diterima bekerja di Yokogawa ya. Nah, ini juga ada tuntutan desainnya ya. Nah, ini saya pembimbingnya.
tuntutan desain. Judulnya apa ya? Nah, rancang bangun kotak disinfeksi virus berbasis lampu UV C254. Ini tuntutan desain. Nah, ini ada penentuan tuntutan rancangan ya. Halaman 28. Nah, ini mendapatkan rancang bangun kotak disinfeksi yang dapat diatur durasi penyinarannya. Nah, karena ini bukan alat ukur ya, maka tidak spesifik pada karakteristik statik dan dinamik ya. Ini merancang sebuah alat untuk disinfeksi ya, alat untuk melakukan sterilisasi ya, nah, bukan alat ukur. Nah, sehingga menyesuaikan tuntutan desainnya ya. Kalau alat ukur jelas akurasi, kemudian juga sensitivitas, kemudian juga rentang pengukuran, ya, toleransi, kemudian repeatability itu harus dinyatakan dalam tuntutan rancangan. Ini mendapatkan nilai A, Mas Mbak ya. Kemudian banyak ya skripsi yang saya koreksi ini ya, yang apa namanya mencantumkan tentang tuntutan perancangan. Oke, jadi seperti itu. Jangan langsung kemudian kita menawarkan sensornya, tapi kita tanyakan alat yang akan kita buat, alat ukur yang akan kita buat itu bagaimana performa optimalnya, apa yang kita inginkan. Oh, ternyata kita inginkan dia dapat mengukur kolesterol dari 1000 mg katakanlah hingga 5000 mg. Kemudian dia dapat bekerja karena makanan itu bisanya makanan panas ya, maka dia dapat bekerja pada temperatur 10 derajat hingga 90 derajat, katakanlah seperti itu, dan seterusnya. Nah, dari sana baru kemudian kita memilih modul atau sensor yang sesuai. Jadi tuntutan desain itu atau tuntutan perancangan itu adalah dasar ya atau pedoman dalam kita menentukan sensor apa yang akan kita pilih atau conditioning system apa yang akan kita pakai atau processing elemen apa yang akan kita pilih. Itu berpedoman pada tuntutan desain. Jadi seperti itu, Mas Mbak. Ada yang ingin didiskusikan, silakan. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Saya belum mengecek semuanya ya. Tapi apakah ada tugasnya Mas Mbak yang tuntutan perancangannya seperti itu, belum mention sensornya, jadi masih menyebutkan rentang akurasi dan seterusnya yang diinginkan, apakah ada? Mungkin bisa presentasi. Saya bukan berniat membandingkan ya, tapi kalau di kelas sebelah itu ada kemarin ya, yang dia memang sudah cari-cari topik skripsi ya, wah, luar biasa ya. Semester 4 sudah mulai mencari topik skripsi ya. Dan ya benar ya, karena sudah mengacu pada skripsi ya, tuntutan perancangannya. Mungkin di sini ada Mas Mbak juga yang seperti itu, begitu. Silahkan. Nah ini ada ya kelompoknya, ini nggak pede nih kelompok ini. Ini sudah benar ya menurut saya. Kelompoknya Mbak Alma Yurinda ini. Monitoring pemakaian air rumah PDAM berbasis SMS. Coba ditampilkan. Anggotanya Mbak Asfia Hairunisa, Farah Zahra, Mutmainah, Uswatun Hasanah, dan Raihan Niko. Coba dipresentasikan, Mas Mbak. Permisi Pak, mohon maaf.
Sepertinya Mbak Alma itu kelas FP, Pak. Sebentar. FA. Nah, oke, ada nggak dari Mas Mbak ini? Saya tampilkan saja ya, yang kebetulan saya lagi buka ini ya. Alma Yurinda. Tugas kelompok 2. Nah, silakan nanti Mas Mbak merevisi ya tugasnya ya, supaya tutorial desainnya benar. Recording in progress. Sebentar, saya coba share screen. Nggak bisa dibuka ya. Nah, ini sudah dinyatakan dia mengukur kecepatan N-nya sekian ya, kemudian dan sebagainya. Coba bisa nggak ya? Nggak disuruh bayar ini ya. Nah, ini sudah terbuka. Belum ada isinya, sebentar loading. Sebentar ya, Mas Mbak ya. Ya, seperti yang skripsi tadi, cuma lebih ringkas ya. Nah, ini turunan desain dari sistem pengguna monitor yang dirancang. Pertama, maksimum water pressure-nya sekian, ya. Working range-nya sekian. Nah, kemudian full text range-nya sekian, extent of error-nya sekian. Baru kemudian setelah menetapkan itu, nah upayanya dari pemilihan sensor dan seterusnya, ini adalah contohnya ya. Itu contoh tugas yang diinginkan ya. Oke. Baik, itu sebagai contoh. Apakah ada yang ingin didiskusikan? Silahkan. Terkait dengan materi yang sudah kita bahas pada sore hari ini. Baik, kalau tidak ada, nanti akan saya berikan lagi tugas kelompoknya ya. Nah, itu harapannya nanti bisa sempurna ya. Syukur-syukur nanti bisa menjadi tugas akhirnya Mas Mbak ya. Nah, luar biasa ya. Karena kan ini pengukuran monitoringnya, dan banyak, hampir setiap periode wisuda itu ada skripsi yang memang dia mendesain alat ukur ya. Nah, macam-macam, ada alat ukur stres ya, di bawah bimbingannya Prof. Narno ya. Ada alat ukur untuk mendeteksi gempa ya, lanjutkan mungkin Pak Thomas Oka sudah bercerita. Nah, itu kan juga alat ukur Mas Mbak ya, dan seterusnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan bisa kita cukupkan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata.
Terima kasih Mas Mbak, salam sehat, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.